Tapi kamu tahu gak bakal langsungnya positif HIV? Nggak tahu. Halo, apa kabar? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman aku Sekar. Hai, halo semuanya, nama aku Sekar dan aku saat ini masih menjadi mahasiswa aktif di Universitas Negeri Yogyakarta. Sealameter. UNJ Jaya. Cendikia dong. Oh iya, takwa. Ini sampai lupa ini, Masya Allah. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Lanjut aku ya? Belum kenal loh teman-teman itu. Oh iya, aku Duta HIV dan iya. AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Oh, Jadi 2018. Udah 2 tahun yang lalu. Oh, oke. Berarti tahun kemarin ya ini selesainya ya. Tahun kemarin, Iya, betul. benar. Tahun kemarin. Kita HIV guys. Sekarang selama pandemi ini aktivitasnya apa? Aktivitasnya skripsian. Skripsi dan pandemi adalah combo yang sangat Benar. Pusing ya. Tapi berarti selama pandemi ini juga jarang keluar-keluar ya? jarang banget sih. Mungkin keluar cuma buat apa Perluan belanja. banget ya. Ya benar sih, aku juga ngerasa lebih was-was gitu kalau mau keluar kan. Terus oh ya, ngomongin tentang pandemi nih. Kan kayak semua orang itu tuh ngomongin pandemi, banyak banget yang ngebahas tentang pandemi, bahkan sampai mensosialisasikan tuh di mana-mana kita udah sering dengar gitu ya. Tapi ngomong-ngomong tentang virus COVID nih ya, padahal di samping virus COVID itu sendiri, kita tahu di Indonesia juga ada virus lain yang berbahaya nggak sih? HIV dan AIDS, ya nggak? Nah, banyak orang di luar sana tuh yang ya kalau COVID tuh kayak mungkin udah pada tahu lah orang-orang di luar sana karena di mana-mana orang ngomongin itu. Tapi kalau HIV dan AIDS kayaknya menurut aku banyak orang-orang di luar sana yang belum begitu paham. Pun aku juga kayaknya masih kayak kayak cuman tak sekedar tahu aja gitu. Nah, kalau boleh sharing nih, sebenarnya HIV dan AIDS itu tuh apa sih sekarang? Oke, jadi yang perlu dilurusin ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin belok nih tadi. agak belok nih, Agak belok, oke. Kan ini ngomongnya virus HIV dan AIDS. Padahal kalau misalnya kita ngomongin virusnya, ketika kita ngomongin virusnya, itu lebih ke HIV-nya. HIV berarti itu virusnya. Itu adalah virusnya. Karena kan human immunodeficiency virus. Jadi ini adalah virus yang melemahkan sistem imun. Jadi bukan penyakit ya, tapi dia adalah sejenis virus. Kalau COVID kan jelas dia ini virus yang melemahkan sistem pernapasan. Tapi kalau si HIV ini dia menyerangnya ke sistem imun manusia. Itu. Gitu. Kalau AIDS-nya sendiri? Kalau AIDS itu acquire, jadi dia adalah kumpulan immunodeficiency syndrome. Jadi Apa itu? gejala-gejalanya. Jadi Gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus itu. Jadi gini, analoginya gampangnya gini, ketika misal nih aku itu sehat, aku sehat, tiba-tiba aku ternyata kena virus HIV nih. Sebenarnya aku sehat, terus ada orang misal bersin di depanku. Kalau semisal Mbak Melila, ini kan sehat nih, ada orang bersin, otomatis mungkin besok masih bisa aktivitas dan nggak kena flu. Tapi ketika aku udah terpapar virus HIV, maksudnya udah ada virus HIV di dalam tubuhku, mungkin nggak perlu sampai nunggu 2 hari, mungkin besoknya aku udah demam, aku udah sakit ya. Lebih rentan gitu Lebih ya. rentan. Jadi sebenarnya HIV ini tuh lebih ke melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau misal nih seorang yang sudah terkena HIV itu tuh sangat memungkinkan nggak sih untuk lebih punya penyakit yang komplikasi gitu. Jadi kayak misal udah sakit ini, ketika ada sesuatu yang masuk di diri dia, itu tuh akan lebih gampang menyerang tubuh dia dan semakin banyak yang gampang lah terkena gitu. Kayak Jadi kalau ketika ada orang yang udah dia di dalamnya ada virus HIV dan dia nggak di treatment dengan baik, jadi kan walaupun seseorang itu dia udah positif HIV, dia akan konsumsi obat yang namanya ARV atau antiretroviral. Oh ada obatnya sendiri. Ada obatnya, tapi obatnya ini fungsinya bukan buat menghilangkan virusnya, tapi buat menekan jumlah virus. Jadi kayak ini. Ketika kita ngomongin soal HIV dan AIDS ini adalah sesuatu yang mungkin complicated tapi memang harus diuraikan karena nggak banyak orang yang paham sampai sedetail ini. Aku pun kayaknya ini hal baru deh buat aku. Jadi kayak gini, ketika orang, misal ada orang kena virus HIV atau dia dapat virus HIV karena mungkin mereka melakukan perilaku berisiko atau mereka dapat dari bisa memang dari lahir atau seperti apa. Nanti ya bakal tak jelasin juga apa aja yang bisa menulari. Nah, ketika dia ini udah positif HIV, dia ada yang namanya masa jendela dulu, Mbak.
Masa jendela itu jadi misal kayak gini. Misal aku udah positif HIV nih, tapi ketika aku melakukan tes HIV itu masih negatif. Jadi masih belum ketahuan nih, masih belum kedetek, belum ada terdeteksi lah virusnya. Tapi selama kurun waktu 3 bulan aku harus datang lagi karena itu masih masa jendela. Jadi ketika 3 bulan dan aku dites aku ternyata negatif, oke, aman, berarti aku negatif HIV. Tapi bisa jadi aku reaktif atau aku bisa positif juga. Itu. Nah, udah sampai di situ ya. Case close, misal udah positif HIV. Nah, positif HIV ini dia ada yang namanya viral load. Viral load itu maksudnya jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Kalau semisal virus ini melebihi 450, jadi ada ukurannya kan, misal trombosit kayak gitu-gitu kan. Jadi misal ada orang yang demam berdarah, terus trombositnya dicek, trombositmu segini nih, kamu harus makan apa? Virus itu sendiri juga bisa diukur. Virus itu juga bisa diukur. Jadi ketika namanya ada yang namanya test VCT, voluntary counseling and testing. Jadi itu modelnya kita counseling dulu, counseling sama ya konselornya, kemudian pasti kita ditanyain, kita udah pernah melakukan perilaku beresiko apa belum, atau semisal dalam kurun waktu berapa bulan atau kurun waktu berapa bisa tahun, bisa bulan, bisa minggu, pokoknya dalam periode tertentu kamu pernah melakukan perilaku beresiko enggak? Kalau misal iya, berarti kemungkinan besar bisa kena HIV. Tapi kalau misal nggak melakukan perilaku beresiko, ya udah sekedar buat konseling aja. Dan ini harus sukarela, jadi nggak boleh misal, aku kok kayaknya curiga nih Mbak Mailina, kok kayaknya dia kena HIV. Kan itu nggak boleh. Gitu lah. Cek kayak gitu. Ayo, kamu tak tarik atau besar situ suruh VCT, itu kan nggak boleh. Jadi harus kemauan sendiri. Jadi gitu. Memang kayak vaksin COVID ini, kalau misal kamu nggak mau ya udah gitu. VCT pun juga kayak gitu. Setelah misal udah kedetek nih 400 sampai 450, itu dia bakal kedeteksi sebagai positif HIV. Nah, konsumsi obat antiretroviral ini dia akan menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh. Jadi bisa aja ketika udah minum ARV rutin, dan ini harus tiap hari seumur hidup. Dan jamnya harus tepat. Misal jam 7 malam, ya udah jam 7 malam seumur hidup kamu harus minum. Kalau misal telat mungkin bisa 1 jam, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya benar-benar lupa ya, aku lupa nih belum minum obat ARV dan ini udah jam 9 malam. Itu bisa kayak ada kayak efek sampingnya gitu. Mungkin dia bisa halusinasi ya, kemudian dia bisa kayak pusing, mual kayak gitu. Even dia minum obat ARV-nya pun tetap ada efek sampingnya, tapi efek sampingnya ini lebih ringan daripada dia harus menanggung virus HIV yang banyak ya karena kan dia melemahkan sistem imun. Jadi ketika orang ini udah minum ARV, sebenarnya dia secara fisik nggak bakal kenapa-kenapa. Gitu. Jadi jangan heran ketika kita ngobrol nih dan ternyata misal dia open status, aku sebenarnya ini loh, aku sebenarnya positif HIV. Padahal dia mungkin anaknya bisa jadi dia masih aktif di olahraga, dia masih aktif atlet, dia masih masih bisa. Karena itu tadi karena obat ARV itu masih bisa menekan jumlah virusnya dia kan, jadi dia sistem imunnya masih bisa main, masih bisa dikendalikan. Kalau untuk menghindari, untuk melakukan pencegahan HIV dan AIDS ini tuh apa aja sih? Atau mungkin dari ini deh, penularannya dulu, itu tuh dari apa aja, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu, untuk mencegah itu gitu. Sebelum aku ngomongin soal penularannya, aku disclaimer dulu ya. Ntar aku ngomong, loh banyak kok pakai jilbab tapi omongannya kok vulgar sekali ya. Jadi when we are talking about the sex education, it means that we have to reveal nama aslinya tuh kayak gimana. Jadi ketika kita ngomongin soal edukasi seksualitas ya harus ngomong. Sorry, dari awal aku udah disclaimer ya. Jadi ketika kita ngomongin penularan virus HIV itu sebenarnya cuma ada 4 cara. Yang pertama itu darah dan turunannya. Nanti turunannya tak kasih tahu. Darah, terus cairan mani, bukan sperma ya. Cairan mani, cairan vagina, dan air susu ibu. 4 itu doang. Untuk yang darah tadi? Untuk yang darah dia bisa dari transfusi darah, terus penggunaan jarum suntik yang nggak steril. Karena dulu di awal-awal tahun 2000-an itu kan virus HIV yang paling tinggi penularannya dari penasun. Penasun itu pengguna narkoba jarum suntik.
Jadi kan yang disuntik-suntik itu kan buat bareng-bareng gitu kan ya, dan itu ada masih ada darahnya. Nah itu terkontaminasi di situ. Itu di tahun 2000-an sekitaran situ, itu lagi gencar-gencarnya penasum. Kemudian darah tadi transfusi, jarum suntik. Terus yang kedua ini cairan mani, semen ya, jadi cairan semen. Jadi sebelum misal nih kalian lagi melakukan hubungan seksual, kemudian yang keluar pertama tuh biasanya itu air mani dulu ketimbang sperma. Jadi kan semennya dulu, cairan semennya dulu baru sperma. Oke, anak IPA Toki. Ada bayi kecil. Oke, tapi enggak ini justru edukasi soal seksualitas itu harus dimulai sejak dini. Benar. Jadi biar kita tuh tahu dan kita tuh paham gimana cara buat. Oh, kalau misal kayak gini tuh berarti salah, kalau ini berarti benar kan. Dan kamu juga udah paham sendiri badanmu tuh kayak gimana. Jadi teman-teman yang OD HIV atau ODA pun ODA ya. Jadi kita nyebutnya teman-teman ODA. Orang dengan HIV dan AIDS. Oh, itu nama orang-orang yang terkena HIV itu ODA namanya. Teman-teman ODA, karena kan banyak nih. Kan kita kan nggak bisa nyebutin salah satu. Kita kan juga nggak boleh open status orang. Gitu. Oke. Jadi kita ngomongnya teman-teman orang dengan HIV dan AIDS. Oh, yang ODHA. ODHA. Oh, iya. Oh, yang lihat di itu postingan. Ya, sempat baca ODHA. Oh, bacanya ODA. Selama ini aku bacanya ODHA. Gitu. ODHA it's okay, ODA juga nggak apa-apa, boleh. Okay. Nah, itu. Terus udah di cairan semennya itu tadi, cairan mani, masuk ke cairan vagina. Jadi perempuan yang positif pun juga bisa menularkan ke pasangannya, ke yang laki-laki. Iya, lewat cairan vagina. Terus ada air susu ibu ke bayinya. Ya. Jadi gini Mbak Mei, ketika kita misal kita punya temen nih dan dia mau open statusnya ke kita, karena kan kita nggak boleh nih ngebocorin status orang, karena itu ada di undang-undangnya. Dan itu nggak boleh. Ketika kamu misal menyebarin, misal kamu positif HIV, terus aku ngomong nih sama temanku, Mbak Melila tuh positif HIV loh gitu. Itu nggak boleh. Kamu nuntut aku pun bisa. Aku bisa dapat penjara gitu. Penjara berapa bulan aku bisa, karena itu ada undang-undangnya. Sekedar ini ya, sekedar omongan ya. Ngomongin gitu doang tuh dapat. Jadi kita nggak boleh open status. Nah, misalnya ada temanmu yang ternyata open status ke kamu, aku sebenarnya tuh ini loh positif HIV. Jangan langsung judge, pasti kamu sudah tidak perawan ya. Pasti kamu sudah tidak berjaka ya. Kamu sudah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama. Padahal kan penularannya tuh nggak cuma dari itu gitu. Kalau di luar dari merasa mual, pusing, sebenarnya yang dirasakan oleh ODA tadi tuh apa aja sih? Misal kayak umumnya aja yang mungkin bisa kita sebagai wanti-wanti ke diri kita, kok kita merasa kayak gini ya, sebaiknya kayaknya aku perlu untuk tes deh atau segala macam. Itu biasanya yang dirasakan oleh ODA tuh apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika kita misal di dalam kita ada virus HIV tuh sebenarnya nggak ada tanda-tanda yang jelas, nggak ada tanda-tanda umumnya. Jadi ya kita tetap bakal merasa sehat aja. Tapi nantinya ya lama-lama bakalan kayak cepet ya, let's say bisa agak gampang buat sakit, imunnya melemah, lebih kayak gitu sih. Karena nggak ada kalau kayak COVID. Kalau COVID kan ada gejalanya, batuk, demam, terus AIDS nggak ada sama sekali. Kalau udah masuk ke AIDS jelas ya, karena AIDS ini kan dia penyakit bukan penyakit yang disebabkan oleh HIV itu, tapi bukan. penyakit lain. Penyakit bawaan, kita namanya bawaan. Jadi misal dia sebenarnya udah punya bibit TBC misal, itu makin parah ya, apalagi komplikasi juga. Kalau melihat sekarang situasi COVID itu udah semakin menyebar kemana-mana ya, itu menurut kamu seberapa berbahayanya sih COVID ini untuk teman-teman ODA tadi? Karena melihat kan juga ODA kan HIV itu kan menyerangnya melemahkan sistem imunitas kita manusia gitu ya. Sedangkan kalau misal COVID itu ya cara sembuhnya dari imunitas kita sendiri. Padahal kalau yang teman-teman ODA kan imunitasnya udah melemah. Menurut kamu seberapa berbahayanya itu? Kalau secara umum ketika memang teman-teman ODA ini udah sadar dan udah paham untuk konsumsi ARV, itu tingkat kesembuhannya akan sama dengan orang-orang yang normal, Mbak. Karena ketika misalnya orang yang positif ini udah selalu konsumsi ARV dan dia disiplin minum ARV-nya, ya dia nggak bakal kelihatan sakit, dan memang dia nggak akan sakit karena virusnya tuh bisa, bahkan ada yang virusnya sampai nggak kedetek. Jadi benar-benar kayak ini udah virusnya nggak kedeteksi, tapi di dalam situ masih tetap ada virus. Sebelum lanjut ke pembahasan lain nih sekarang, mau nggak turun? Lucu loh di bawah.
Ya turun yuk, turun. Handphone aing. Sekar, aku mau lanjutin tadi dong. Ini Sambil loh. makan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut. Apa ya? Kan kamu udah berkecimpung banyak lah di dunia HIV dan AIDS ini, udah banyak ketemu sama orang-orang juga, udah ketemu sama banyak Oda ya, sebutannya Oda juga. Nah, ada pengalaman apa ya? Buruk ataupun bagus lah. Buruk ya? Buruk apa? Yang dia Apa nih? ya pengalaman apa aja sih yang pernah kamu dapetin, yang pernah dibicarakan oleh Oda, teman-teman Oda di luar sana tentang dia hidup sebagai salah satu penyandang HIV tadi di tengah masyarakat yang aku tahu itu tuh kayak, aku sih ngerasanya masih kayak yang pernah kamu bilang tadi juga, kayak orang tuh memandang HIV, orang-orang teman-teman yang Oda tuh kayak dia pasti ini nih gitu, kayak ada diskriminasi ya kayak gitu ya di situ ya. Emang tuh yang paling berdosa nih kamu. Iya, kayak astagfirullah gitu kan. Udah kayak gitu, menurut kamu gimana sih mereka yang pernah bercerita langsung, mungkin ada pengalaman apa gitu? Apa ya? Banyak banget sih kalau misalnya tuh kayak sampai bahkan yang paling ekstrim itu ada yang sampai pengen suicide. Sampai berkali-kali pengen suicide karena ya Tidak diterima. Dia kan apa ya, lebih ke ya aku tahu aku positif, dia beberapa orang memang dia open, tapi mungkin memang belum open secara ini ya, secara publik ya. Kayak kan ada beberapa kayak misal kita lihat di Acep Gates itu kan dia memang udah apa sih namanya, memang udah apa ya, udah publish kalau misalnya dia positif, dan beberapa hal yang memang dia udah publish. Tapi temanku ini kayak merasa aku tuh udah sakit-sakitan ya, aku udah nggak bisa nih kayak gini, aku capek minum ARV terus tiap hari ya. Terus ya harus tetap kita semangatin sih maksudnya, tapi ya memang semangatnya jatuhnya almost like toxic positivity, tapi ya memang ya harus, karena dia memang harus minum ARV kan. Sama ini sih apa, mungkin aku juga mau ngelurusin lagi dikit, kalau teman-teman duta HIV/AIDS itu bukan berarti orang-orang yang positif HIV terus dia jadi duta, enggak. Iya. Dia aku negatif, tapi justru orang-orang yang negatif ini apakah dia mau bantuin teman-teman yang udah positif nih. Itu kalau yang paling ekstrim itu sampai dia pengen suicide berkali-kali. Terus ada juga yang berkesan yaitu tadi yang dia masih usia TK, masih kecil, dan dia nggak tahu, even dia tuh nggak tahu dia kok dapet HIV. Nah, kalau yang diskriminasi nih, aku benar-benar kayak tertarik banget buat ngebahas ini. Jadi apa ya, yang kebanyakan yang dirasakan oleh teman-teman Oda terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat luas di luar sana itu tuh apa ya, menurut aku justru malah tidak hanya membuat sakit fisik tapi juga psikis teman-teman di luar sana. Nah, menurut kamu, balik lagi ke pertanyaan tadi, sepengalaman kamu apa aja sih yang dialami oleh teman-teman Oda terhadap diskriminasi dari masyarakat luas di luar sana? Oke, sekarang gini deh Mbak, coba deh salaman Mbak, ini kita peluk ya. Tapi kamu tahu gak kalau aku sebenarnya positif HIV? Nggak tahu. Kalau misalnya aku positif HIV terus gimana? Kamu peluk sama bapak gini? Gak apa-apa? Jauh di lubuk hatimu yang terdalam. Shock, of course. Even misalnya aku bilang, Mbak aku positif HIV. Ya, shock sih, yang pertama. Dan yang kedua, bukan mau apa ya, Terus masih gue giniin, kamu masih merasa atau udah merasa kayak, duh gimana ya, ada agak gemeteran, ada ini? Enggak juga sih, lebih ke ya shock Terus? Dan mungkin ini yang aku dapetin dari Star hari ini.
kalau di luar sana mungkin banyak yang ngerasa kayak gue nggak mau deket-deket sama teman-teman Oda karena mungkin takut tertular. Sedangkan sosialisasi yang diberikan oleh Sekar tadi itu membuka pikiran aku bahwa dengan seperti ini tuh nggak akan memberi efek apa-apa ke aku. Oke, tapi rasanya Ya, ketika aku bilang aku positif ya itu, shock. itulah yang dirasakan sama masyarakat kita. Jadi secara teori sebenarnya masyarakat kita tuh udah paham. Secara teori tuh masyarakat udah paham, kayak misalnya cuma pelukan. Banyak mitos ya. Katanya ciuman itu bisa bikin bisa nularin HIV. Padahal sebenarnya ada prinsip yang namanya EC. EC yang pertama adalah virus itu harus exit dulu. Harus keluar dari orang yang positif. Kemudian harus sufficient tuh dia harus cukup. Jadi misal kalau kita ciuman nih dengan darah, itu tuh kayak darah. maksudnya dibanding nularinnya pakai darah, kemudian sama pakai liur yang dari ciuman, kan nggak mungkin ya kamu ciuman kering doang kan nggak mungkin. No offense ya. Itu kayak misalkan kamu bakal ketularan tuh dengan 1 air galon liur. Jadi itu kalau misalnya ciuman doang tuh nggak sufficient, nggak akan bisa menularkan. Jadi ya kan kita juga nggak mungkin bayangin juga kan kita ciuman pakai 1 galon air liur kan jijik juga ya. Ya kan nggak mungkin juga kita kalau ciuman pakai 1 galon air liur. Dia kan nggak mungkin nularin. Terus yang ketiga ada survive. Virus HIV ini tuh sebenarnya nggak kuat-kuat banget. Misal nih darah terus netes di lantai 5 detik aja virus udah mati. Dia nggak bisa bertahan di udara gini. Gampang banget matinya. Makanya penularannya adalah dengan media-media yang rapat. Kayak tadi hubungan seksual kan nggak ada jeda nih. Terus suntik, transfusi ibu ke anak kan dia kan rapat, nggak ada jedanya, nggak ada medium yang lain. Nah sebenarnya terus yang terakhir itu baru bisa enter ketika udah virusnya udah keluar, udah cukup, terus virusnya bisa survive, terus baru bisa masuk ke dalam orang yang bakal keinfeksi itu. Nah masyarakatnya sebenarnya udah tahu, Mbak, udah paham teori itu sebenarnya udah tahu dari zaman sekolah juga pasti udah tahu. Cuma ya itu tadi, misal aku praktekin tadi, padahal dari awal aku udah state nih, Mbak, aku tuh negatif, walaupun hasil visitifku negatif. Terus aku tadi tak bilang, Mbak, kalau misal sebenarnya aku positif HIV gimana? Shock, pasti shock, kayak masih ada rasa kayak deg-degan juga, duh. Walaupun kita tuh tahu kalau nggak bakal nular, tapi tuh kayak gimana ya? Tetap ada rasa takutnya sih. Nah, Ya, ternyata kok dia kok positif ya gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita udah paham, udah tahu. Ya. Sebenarnya masalahnya cuma di sudut doang sih, Mbak. Gimana cara masyarakat itu lebih terbuka kalau misal virus ini tuh hampir sama Covid. Misal nih, kita kena misal virus Covid ya, corona nih. Terus kita cuci tangan, yang awalnya ada di sini terus kita cuci tangan pasti kan hilang kan. HIV pun juga kayak gitu, misal dia keluar tapi dia udah bersentuhan dengan udara, dia pun bakal mati kayak gitu. Jadi penularan itu gak segampang itu, malah lebih gampang si COVID. Jadi ketika kita nanya sebenarnya virus HIV berbahaya nggak sih? Berbahayanya adalah kamu harus take the consequence ya. Ketika kamu udah dapat virus HIV, ya udah berarti kamu harus mau minum ARV yang obat anti seumur hidup dan harus disiplin tiap hari. Sebenarnya berbahayanya cuma di situ doang sih. Kayak sebenarnya juga nggak mempengaruhi kualitas hidup mereka, juga nggak terlalu berpengaruh. Bahkan orang yang HIV pun beberapa kali aku baca juga Miguel yang dari luar negeri, tapi persisnya di mana aku juga lupa, mungkin di daerah Afrika kalau nggak salah. Dia bahkan sampai 100 tahun lebih hidupnya, walaupun dia hidup dengan HIV, dengan konsekuensi ARV. Aduh. Sekar punya punya pesan mungkin yang pengen disampaikan ke teman-teman di sana, teman-teman Oda ataupun masyarakat di luar sana yang mungkin belum terlalu paham tentang HIV dan AIDS ini. Ya, kira ada pesan buat teman-teman? Gini sih, yang mau aku kasih tahu cuma ketika kita tahu ada orang terdekat kita yang ternyata positif HIV, jangan langsung dijudge. Yang pertama, jangan langsung dijudge karena kita nggak pernah tahu nih apakah dia masa lalunya seberat apa nih ketika sampai dia dapat kayak gini, dan cara dia melalui hari-harinya dengan virus yang baru di dalam tubuhnya ini kayak gimana. Yang pertama jangan dijudge. Kemudian yang kedua, kita harus tetap saya jangan dijauhin, jangan dijauhin karena cara kita buat menghilangkan virus ini
adalah dengan mengajak mereka buat yuk aware yuk, kamu harus VCT, kamu harus tes HIV, terus habis itu kamu harus konsumsi ARV. Karena ketika kita tuh udah sedikit aja kita diskriminasi mereka, misal, gila ya kamu ya, berarti kamu udah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah dong, jangan-jangan kamu udah pernah, jangan-jangan kayak gitu kan. Terlalu banyak jangan-jangan kita tuh malah bikin mereka, udahlah aku juga ngapain juga aku akses ARV, orang ujung-ujungnya bakal mati juga gitu. Jadi benar-benar banyak banget orang-orang di cycle aku yang mereka positif, mereka mikir kayak gitu. Ya buat apa juga aku konsumsi ARV, buat apa aku konseling ke dokter, buat apa aku ini itu kalau semisal ujung-ujungnya pun aku juga pasti bakalan lebih cepat mati ya. Kenapa gak sekarang aja? Ya? Akhirnya mereka kan pikirin buat suicide ya. Sekali aja kita diskriminasi orang itu bakal sangat berpengaruh buat hidupnya dia. Jadi mulai dari diri kita lah. Kalau memang kita benar-benar shock, kita misalkan masih takut sama teman-teman yang ODHA atau ODHIV, kayak yang tadi aku praktekin ke Mbak Mei, oke cukup di ini aja, oke dia positif, bentar, tenang dulu, jangan terus langsung, kita kan sebenarnya ini sangat gatal sekali ya untuk menceritakan ya, ternyata dia tuh sebenarnya tuh positif loh kayak gini, nggak perlu sama ya. Itu sama kayak kamu kerja di sini dapat gaji berapa, udah dapat apa aja, beli mobil belum lah ini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya. Jadi pertama jangan dijudge, kemudian yang kedua ketika ada pertanyaan yang banyak banget itu disimpan dulu, cari orang yang sekiranya bisa buat menerangkan kamu dan membuka wawasanmu itu. Itu sih pesan dari aku, dan yang dijauhi adalah virusnya, jauhi virusnya bukan orangnya. Iya benar. Jauhi virusnya bukan orangnya. Salam sahabat Oda.